Usai diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, jenazah Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto langsung dimakamkan secara militer di TPU Monyetan, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin siang. Sejawat serta kerabat turut menghantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenazah dikuburkan berdampingan dengan makam ayahandanya Letkol Purnawirawan Kusindrianto. Kepergian almarhum menyisakan duka mendalam bagi teman sejawat dan TNI Angkatan Udara. Di mata kerabat dan sejawat, sosok Marsda TNI Anumerta Fajar Adrianto merupakan pribadi yang bersahaja, baik, dan bersemangat, terutama dalam hal kedirgantaraan. Dan beliau ini sosok yang betul-betul peduli ya. Peduli dengan teman dan juga peduli dengan masalah pembinaan potensi dirgantara gitu. Jadi sejak dulu ikut di Saka Dirgantara, kemudian membuat kapal-kapal model pada saat mudanya begitu ya, pada saat di Lanut Soyudi. Jadi makanya tadi saya betul-betul nggak kuat ketika menyebut namanya itu karena almarhum merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992, dikenal sebagai pilot pesawat tempur F-16 dengan sebutan Red Wolf. Sempat menjabat sebagai Kadispen AU, kiprah almarhum dikenal dalam peristiwa udara dengan pesawat FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat di langit Bawean pada tahun 2003 silam. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kepulan asap tebal keluar dari sebuah toko di kawasan pertokoan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Kepulan asap hitam ini keluar dari lantai 4 ruko yang menjual peralatan dan aksesoris komputer. Sejumlah karyawan yang mengetahui adanya kebakaran keluar dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena titik api yang berada di lantai 4 ruko. Menurut salah satu karyawan bahwa sempat terdengar ledakan seperti korsleting listrik disusul dengan kepulan asap. Awalnya kita nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dengar bunyi bum, bum, 2 kali, kita langsung keluar. Oh, di lantai berapa itu, Pak? Posisinya di lantai 3. Lantai 3? Ini semua agres, Pak, sampai atas, Pak. Oh, semua agres. Ada yang terjebak apa enggak, Pak, di dalam, Pak? Tadi masih ada, Pak, 2 orang, Pak, di dalam, Pak. Di dalam, karyawan ya, Pak? Karyawan. 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Sylvester diperiksa dan menandatangani berkas sebagai saksi dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Sylvester, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kasus dugaan penghasutan, pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi ITE yang dilaporkan Jokowi. Oh ya, mengenai pertanyaan sih udah selesai ya waktu pemeriksaan. Jadi ini saya pemeriksaan sebagai saksi daripada pelapor yang ketiga kali. Jadi yang pertama di Polres Jakarta Selatan, terus yang kedua di Polda Metro, dan ini yang ketiga. Sylvester memastikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi sudah selesai. Dijadwalkan pekan depan Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan kepada terlapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ramai jadi perbincangan publik soal seragam reuni yang tidak dikenakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM, akhirnya Jokowi buka suara.
Jokowi menyebut dirinya tidak menggunakan seragam tersebut karena merasa tidak nyaman akibat proses pemulihan pada kulitnya saat itu karena seragam reuni berlengan pendek. Di waktu yang sama, Jokowi juga memperlihatkan seragam miliknya yang tidak ia pakai saat reuni kala itu. Pakai, saya diberi kaosnya. Coba nanti tunjukin kaosnya. Diberi, tapi kalau lengan pendek, kulit saya ini masih pemulihan. Hanya itu aja sebetulnya. Jangan cari-cari lah. Lengannya lengan pendek. Jokowi menambahkan dirinya merasa serba salah soal isu reuni tersebut. Jokowi merasa harus hadir meski kondisi dirinya yang masih harus pemulihan akibat alergi pada kulitnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Setelah ramai jadi perbincangan publik soal seragam reuni yang tidak dikenakan Presiden ke-7. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia, SNI, dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap satu orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara, pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan seorang penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan dalam penanganan perkara ini pihaknya telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dan 8 saksi. Terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens. Kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan.